Kain mendapatkan slot juga dan kesempatan bermain di PMGC ya? Yap. Mirip-mirip dengan Morph nggak sih? Dan juga Eric season lalu. Waktu itu di PMWL East. PML East ya? Di PMWL Wah, East dan spray sepertinya down bakal dari langsung Matoy. Langsung nembak ke arah lawannya dan benar Rex langsung nge-follow up. Menumbangkan satu dan langsung dipulang ke arah lobby juga. TS sementara ini sudah melakukan 1 poin dan mempincangkan lawannya kali ini. Men, itu double pick loh Flo. Double pick. Awan Esport bener-bener terkejut banget cuy. A1. Tapi Jadi, kayaknya lebih enak Awan deh. Jadi ada A7, Ada A1, salah satu, udah udah A7, A1. sama ASL. Yang mana nih? Archer. Oh iya bener. Bukan Archer. Enggak. Tadi ada ASL tuh Abrupt Slayer. Ini ya dari grup B ya. Grup B. Dari grup B ya. Tidak A7, A1, apalagi Itu nih? dia tuh. Yang di atas. Aduh, namanya cukup memposingkan ya. Iya. Tampaknya dari BTR juga bermain di ujung circle. Si high ground, tempat-tempat prima di dalam circle ketiga kali ini. Betul. Dan buat yang nonton jangan lupa untuk berikan dukungan dan doa ke arah tim Indonesia #IndoPride #Gaspol supaya Aerowolf dan juga BTR bisa mendapatkan semangat kalian bermain dengan lebih pede. Kalau ada problem kita doakan problemnya cepat selesai supaya mereka tetap fokus untuk mendapatkan posisi terbaik di PMGC Season 0 kali ini. Betul. Kita bakal kayak ini juga dari pergerakannya tim DA ya. Ini tim yang gue sorot banget sih dari game pertama ya. Mereka game pertama finish nomor 2 dengan kill yang cukup oke. Game kali ini galak juga, ketemu 4 AM, di knock nggak goyang, dimajuin malah 4 AM yang goyang, cabut. Betul, dan ini kita ngelihat ada 2 wakil berarti saat ini. Karena 2 wakil yang kemarin berhasil lolos dari PMWL, mereka berada dalam satu grup yang sama. Footballist dan Bigetron Brazilians. Betul sekali. Mereka udah menghadapi liga yang cukup panjang, sekarang mereka harus menghadapi liga yang cukup panjang lagi. Kalau gue jadi panitnya, gue kasih BTR sama Footballist langsung ke grand final. Iya, gue juga. Kalau gue, karena mereka udah ngalamin liga yang cukup panjang banget kemarin di PMWL. Tapi sambil main juga di regular season. Betul. Tapi kayak slot turun. Ya nggak apa-apa, slotnya turun ke bawah. Jadi ibaratnya kayak mereka tetap bisa memperebutkan prize pool yang ada di regular season. Betul. Tapi ya balik lagi itu keputusan panitia. Betul. So, back to the beat. Back to the Game. Kali ini kita melihat Bigetron yang sudah mulai bergerak. Mereka menuju ke arah water treatment di mana ada tim AS yang menunggu di bagian lower ground, sementara Footballist satu pemain mereka berhasil mendapatkan point kill untuk mereka. Kali ini nge-split 2-2. TU bakal fight dengan tim RRQ, sementara Bigetron akan tertahan oleh satu tim yang ada di bagian lower ground mereka. Gua suka banget dari BTR ya, mempisahkan posisi mereka dua-dua, memastikan kalau circle depannya ada yang nge-push, bisa di-cover dari jarak jauh. Sama juga, kalau dari belakang ada yang lewat, bisa cover juga dari tim The Unnamed, bakal ketembak juga dan bakal coba untuk bertahan di balik satu shack kecil. Men, itu cuma satu shack kecil dan udah dikontrol juga sama Microboy. Salah satu player dengan aim yang cukup menyakitkan dari Red Aliens ya, karena BTR playernya udah nggak kaleng-kaleng lagi, semuanya menyakitkan damage-nya. Nggak ada yang sakit, maksudnya nggak ada yang nggak sakit. Betul, ya? semuanya menyakitkan. Semua menyakitkan timnya. Yes, dan BTR entah bagaimana caranya mereka berhasil masuk ke bagian pinggir, ke bagian bibir dari circle yang ketiga. Padahal tadi kalau lo lihat begitu rotasi itu banyak banget tim yang ada di depan mereka. Itu dia, mungkin dari BTR ya, itu dia menggunakan timing menjadi tim paling terakhir untuk memastikan tempat mana saja yang kosong untuk nyelip. Yep. Sementara RRQ sejauh ini mereka masih cukup aman yang berada di arah bagian atas atau high ground dari arah water treatment dan tidak terlalu jauh sebenarnya posisi dari perpindahan circle-nya dari circle 3 menuju ke circle 4. Hanya menguntungkan ke tim nomor 21 itu dari itu apa sih? XLTS. XL itu Execute Esports. Execute Esports. Execute TS juga Esports. lumayan enak. Yang agak PR nih BTR pas. Kenapa? Karena depan mereka kan WT. Setelah WT itu high ground lagi. Jadi kalau BTR lewatin WT, itu mereka bakal jadi target yang sangat mudah ke take down karena mereka berada di low ground. Tapi dan kayaknya dari BTR ya mereka bakal commit untuk fight ASL ke arah Absurd Slayer. Karena mereka juga sudah melakukan setup. Kali ini Zuxi berada di arah satu bangunan dan bakal langsung nge-spray karena forting yang sudah dilakukan oleh tim AS terlebih dahulu. Malum ada backup position, malah Microboy yang berhasil diamankan. Kali ini masih mengincar mobil yang sudah mulai berasap. Zuxi belum bisa menjatuhkan satupun pemain dari tim AS dan masih mencoba peruntungan untuk yang kesekian kalinya mengincar kolong mobil, namun belum ada pick yang on point. Namun sepertinya bakal dipus begitu aja. Satu player dari AS kali ini Microboy belum sempat untuk di-revive dan ternyata berhasil diamankan, namun low HP dari pemain Bigetron. Zuxi melakukan backup dengan sangat baik, bahkan Luxi terlebih dahulu melakukan revive sebelum dia melakukan healing. Itu bagus banget dari Luxi loh. Dengan nyawa yang sekarat dia berhasil menumbangkan lawan Oh yang no. lihat lemparan Microboy ditumbangkan dan Luxi juga
langsung tersungkur kali ini ya. Luxi bakal bergerak juga menuju ke arah teman-temannya, di mana Zuxi sudah berusaha untuk nge-revive dia. Lemparan bom juga saling mengcover. Luxi tampaknya dipulangkan ke arah lobby oleh ASL. Yes, Bigetron hanya menyisakan 2 player mereka. Zuxi masih bertahan sejauh ini, Ryzen masih berada di arah yang lain. Belum ada backup fire juga dari seorang Ryzen, dan itu adalah edge kit terakhir yang digunakan oleh seorang Ryzen. Iya, kita bakal ini dari seorang Cari, bakal langsung mengendarai Tayonya dan bakal langsung coba pindah posisi masuk ke arah safe zone. Dari BTR tinggal 2 anggota. Dapatkah mereka memaksimalkan game kali ini ya sebagai game pertama mereka? Betul, AS sepertinya bakal terus bergerak. Mereka harus masuk ke dalam zona, tapi sepertinya di bagian high ground sudah ditunggu oleh tim nomor 22 yang ada di bagian high ground warna abu-abu. Gua nggak tahu itu tim yang mana, tapi dari arah belakang KP juga melakukan tembakan ke arah tim yang terlihat dengan sangat jelas di depan mereka. Iya, kita bakal kali ini di kill feed ya. Sudah cukup banyak player-player yang tumbang juga kali ini, dan cukup banyak tim yang sudah mulai berjatuhan. Tampaknya RRQ 2 player mereka dalam posisi yang kenok. D2E pun dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal kali ini makin banyak korban yang dimakan oleh pertempuran di zona akhir. Betul, dan sepertinya Zeus menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini masih ada setup, beberapa granat juga menuju ke bagian lower ground. Akan berhadapan, 1 orang akan menahan 3 push. Wah, dari gila. kuda liar kita. Konena Power langsung naik dan langsung mengintip, berhasil mendapatkan 1 orang, 2 pick secara bersamaan. Di arah belakang tidak ada kesempatan untuk melakukan backup, namun ada trade knock yang terjadi. Jax walaupun terlambat, setidaknya dia berhasil menjatuhkan 1 pemain dari tim Konena Power. Iya, kita bakal ada tim Konena Power bakal coba langsung nge-push dengan setup molly, setup asap, setup bom juga dilempar. Tapi lain sisi dari Hasaki bakal tumbang kali ini, tapi Gonzo juga bakal tumbang. Malah memakan 2 korban sekaligus ya. Buy one get one, ledakannya ngebuat mobil yang meledak dan double damage tadi keluar dan memulangkan 1 player ke arah Ryzen lobby. akan tertumbangkan, menyisakan 1 player lagi, Zuxi ya. Bertahan seorang diri bagi tim BTR kali ini. Dan Secret juga tadi dalam posisi yang sangat berbahaya, Secret Jin, tapi kali ini di bagian high ground dan lower ground. Jax hampir saja mendapatkan 2, tapi dia cukup low HP. Bara bakal dicari terlebih dahulu mengganti weapon dengan senjata keduanya, namun 2 push yang dilakukan oleh Konena Power. Betul, dari tim KP ini bakal coba untuk ini seru. bertahan, tapi Ryzen bakal mati oleh zona. Dari tim A7 juga bakal bertahan kali ini menghadapi tim TSJ di daerah compound mereka di high ground. Tumbang-tumbangan anggota kali ini sudah mulai terlihat. Cosmos dapatkan 2 oleh seorang Cosmos. Kali ini kita melihat dari tim TSJ tidak ada player yang tumbang kali ini. Betul, itu benar-benar low HP dan sepertinya dari Cosmos dia ingin mendapatkan 1 kill lagi menuju ke bagian dalam, dan berhasilkah dia? Masih ada 2 orang di bagian luar, kali ini sudah mulai nge-stick bertiga, dan Alpha Seven dipulangkan menuju ke arah lobby. Commit push dengan sangat rapi dari Secret Jin. Iya, rapi banget permainan mereka kali ini. Kita bakal lihat tim TSJ tidak kehilangan 1 pun player mereka, hanya dalam posisi kenok, dan ada 20 detik untuk mereka setup dan reset kembali. 4 AM lumayan low, suka akan ke arah lobby. Tinggal 1 player bertahan. Shinhei kali ini menghadapi tim Clash Digital Athletics, tim yang galak banget tadi pas ya. DA tuh galak banget tadi mainnya. Betul, dan lu lihat itu banyak banget tim yang bonyok loh. Gue itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang hanya menyisakan 5 kan ya? 1, 2, 3. Oh, udah dipulangin 1. Berarti ada 4 tim yang menyisakan last man standing mereka. Betul, mulai bertumbangan ya player-player mereka. Di lain sisi ada bakal Baki yang bukan Bakinya FFQ, mulai tumbang juga. Dan tampaknya mungkin akan ke N ya. Zona sudah lumayan perih, zona kelima. Beer juga masih bertahan, solo squad menghadapi tim TU. Beer dapat dia menumbangkan player tambahan. Tampaknya Beer bikin 1 korban, 2 korban. Oh my god. Beer 11 meratakan lawannya seorang diri. 4 kill dikantongi oleh Beer 11 kali ini ya. 4 dari 5 maksud gue. Gue ngomong apa sih, mulai berantakan ya. 4 dari 5 kill disumbangin sama Beer. Solo squad jadi merasakan lawannya. One man squad, ini turnamen loh, bukan klasik. Iya, bukan klasik. Klasiknya susah. Klasik aja susah. Apalagi turnamen. Apalagi season baru. Lawan terbaik dari terbaik. Betul, terbaik dan yang terbaik dari regional-regional yang ada di PUBG Mobile. Betul. Nampaknya tim football juga bakal tumbang. Navi juga bakal fight dengan tim EUT. Kita bakal kini banyak banget player yang mulai bertumbang-tumbang. Better masih ada ya? Oh, masih ada Zuxi. Masih ada Zuxi di bawah. Zuxi safe zone nggak? Enggak, itu dia harus ngelewatin seenggaknya 2 tim, Navi sama Secret. Betul, dia melihat si TSD. Baru dibahas. Baru dibahas ya. Baru dibahas. Akan pulang pada kali ini ya. Betul. BTR. Nice try lah ya. Nice try lah ya, karena emang tadi posisinya BTR bener-bener susah dan di PKD juga tadi ditabrak. Sementara Navi sudah kehilangan 1 pemain mereka, dikonfirm jadi sebuah kill oleh seorang Yuhike. Ini kayaknya Secret mainnya lepas banget kalau gue lihat-lihat. Iya, mereka lepas banget ya kali ini. Dengan 4 anggota masih hidup juga, mereka dapat di ujung zona. Ini mereka bisa chicken. Posisinya bisa chicken banget. Karena mereka cukup enak posisinya, tapi mereka perlu meng-clear footballist terlebih dahulu kalau mereka pengen masuk dengan nyaman ke arah circle-nya. Sekaligus meratakan tim nomor 10 juga. Sementara dari footballist mereka bakal melakukan revive terlebih dahulu. Mereka sedikit tertahan karena ada Secret Jin di sekitar mereka.
Tukai masih berada di bagian lower ground, sementara Navi sudah melakukan beberapa setup smoke, 2 setup smoke, dan ternyata Secret Jin mendapatkan satu tembakan yang cukup panas dengan barrel. Satu orang di take down begitu saja, sementara Trixie dari tim Navi masih berada di bagian lower ground di balik bukit, bertahan seorang diri aja. 3 orang ternyata mereka bakal bergerak secara beriringan dan akan ditahan rotasi mereka oleh sebuah tim dari itu kalau nggak salah host country ya? EUT tadi ya? Host. EUT. Dan coba dari EUT bakal knock lagi playernya, tapi Old Boy juga ditradingkan dan ASL bakal tumbang. Kali ini juga nampaknya kiri kanan atas bawah semua mulai bertumbangan anggota-anggota masing-masing tim. Dari Navi, Old Boy masih melangkah menuju ke arah seorang TZ. Dimana TZ kali ini bakal coba untuk revive teman-temannya, tapi cukup berbahaya posisi mereka. Cukup terbuka dan di ujung zona banget. Apakah bakal tinggal kali ini atau enggak? Lemparan smoke disetup juga oleh TZ, coba meng-end pergerakan dari tim EUT. Yap, sementara sepertinya dari EUT mereka masih ingin memberikan beberapa tembakan menuju ke arah Navi. Trixie bakal nge-flank menuju ke arah sebelah kanan dan hanya ada satu gedungan kecil. Kali ini Yami bakal langsung begitu aja spray through the smoke, memberikan damage begitu dalam dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What a nice predict shot dari seorang Trixie. What? Itu 2 player mereka tersisa dan akan ditahan oleh angle sebelah kanan karena ada tim lain yang sudah mulai nge-press ke arah posisi mereka. Iya, kita bakal kini juga dari pergerakannya tim X ya. Mereka bakal coba untuk motong tim-tim lain yang pengen masuk ke arah zona di mana mereka punya high ground advantage dengan switch yang naik ke atas high ground kali ini ya. Dari tim Secret mereka juga mendapatkan low ground cukup enak, tinggal memainkannya sebagai cover. Dan seorang Kengzo bakal terlihat, bakal kerender dari jarak jauh, bakal tembakin kakaknya atau bakal coba dibiarkan sementara waktu ini ya. Di lain sisi dari tim DA juga tinggal menyisakan satu player yang lagi bertahan di sisi kanan blue zone. Betul, itu Salim udah nggak bakal kemana-mana lagi kayaknya ya. Udah enggak. Itu Salim kan ya Nick ya? Iya. Iya. Highest damage dealernya kayaknya Soulless. Tim DA mah galak banget sih. Tim Galak DA nggak berhenti fight. Mereka tuh ora fight ora smile. Yes, tapi Footballis juga menunjukkan perform yang begitu menakjubkan menurut gua ya. Karena mereka kan salah satu tim yang masuk ke PM GC ini terlebih dahulu. Invited. Sama kayak BTR. Yap, karena mereka juara di PMWL waktu itu. Betul. Dan tampaknya dari tim DA juga bakal tumbang. Kita bakal serang Yuhai Boy bakal fight dengan lawannya dan Solkai bakal tumbang kali ini. Betul, baru dibahas tiba-tiba dipulangkan menuju ke arah lobby. Langsung tumbang ya. Dan kita bakal dari tim TS sampai kehilangan anggotanya. Itu gak nge-damage? Granat tuh di nerf pas. Oke. Area pecahnya granat dikurangi 20%. Mungkin tadi pas di ujung banget nih, makanya damage-nya gak full masuk ke Matoy. Itu kalau yang zaman dulu tuh kayaknya mati kalau yang dulu. Udah hilang itu orang, udah ngerangkak minta tolong di revive. Tinggal 3 tim yang tersisa, 4-2 harusnya dari jumlah playernya karena di layar kita ada sedikit yang tertutup ya flow ya, jadi nggak bisa kelihatan semuanya. Sementara Switch masih bermain-main saja, masih berlari-lari saja dia, harus menghadapi Secret yang ada di sebelah kiri dia persis dan ada Yuhai juga yang menahan pergerakan dari tim X. Betul, kita bakal serang Yuhai, bakal contoh nembak ke arah tim X yang berada di dalam zona, tapi tampaknya zona sangat menguntungkan bagi tim Secret ya, tinggal nyayur aja kali ini. Oke, 1 down, masih ada spray through the smoke juga, lemparan granat cuy, melambung jauh di belakangnya iShoot, ternyata tidak memberikan damage 1% pun ke arah iShoot. iShoot masih cukup aman dan Switch akan menambah beberapa smoke setup di sekitar mereka. Ini kalau gue hitung udah ada 6 atau 7 setup smoke yang mereka keluarkan. Iya betul banget, ini ada cukup banyak yang mereka kantongi, cukup banyak new utility mereka miliki juga. Harusnya mereka tadi cukup banyak fight di awal-awal ya, mengantongi looting-lootingan dari kotak-kotak tim-tim lain. Dan lemparan bom langsung, lihat berapa smoke yang mereka lempar. Rapi banget permainan tim X nih, langsung ngebutain vision dari tim Secret. Ya, bikin mereka bisa maju ke depan. Ini legit banget yang dilakukan sama tim mana tadi tuh, tim X itu Execute Esport ya. Dan ada close combat yang terjadi, 2 player bahkan berhasil diamankan, tidak ada cover sama sekali, mereka nekat untuk bergerak menuju ke arah lower ground. Hanya ada 1 trade knock antara Secret dan juga tim X, tapi sepertinya masih ingin di-push bro. Molotov dilempar langsung menuju ke bagian belakang, kali ini belum memberikan damage yang terlalu dalam. Secret hanya terkena knockdown 1 pemain mereka dan sepertinya Rex bakal nge-push. Ini momen sepertinya kalau Secret ingin menghabisi pemain-pemain dari tim X. Iya, Rex sampai pengen clearing juga, mensecure kill tambahan 9 kill kan oleh tim Secret dan hanya Mato yang masih dalam posisi knock dari seorang Fame Boys, bakal dipush kali ini oleh seorang Rex yang lagi mencari posisi di mana Fame Boys berada. Tampaknya sudah ketahuan juga Blue Zone akan menghimpit tembakan, tapi Rex yang malah tumbang, 2 ke take down oleh seorang Fame Boys dan kali ini Fame Boys menyelamatkan posisi dari tim X. Bakal coba untuk menambahin kill tambahan dan langsung maju lagi ke depan mencari di mana letak lawan-lawannya. Udah ketahuan tapi sama Kengzo. Ini tim lain lagi yang bakal nge-press pergerakan dari tim X. Apakah bisa bertahan? Awas, kepalanya nongol dan langsung di-tapping begitu aja hilang menuju ke arah lobby. Enggak. Selesai. Oh udah. Trading dulu tadi, dia dapetin 1 kill tambahan dulu. Oke, confirm kill dia ya. Ya, tanpa kita bakal lihat peperangan tim Secret ya. Tim Secret Jin menghadapi tim Secret kali ini.
kita bakal lihat 2 lawan 2. Tapi dari seorang King bakal tidak seorang Matoy terlebih dahulu. Matoy bakal coba untuk mencari posisi Cosmos yang lagi ngumpet di balik batu. Tampaknya last circle kita saya Pride kali ini. Wah, ketahuan. Ini saya Pride ya. Saya Pride. Saya Pride. Secret berhasil mendapatkan WWCD untuk di match yang kedua antara grup B melawan grup C.